Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puturia Laksmi Handayani. Saya sebagai guru SMK Kesehatan Bali Dewata Denpasar, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini saya akan menampilkan video PPL saya yang pertama. Silakan disaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Nggak semangat ya? Apa kabar semuanya? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Nah, sehat semua ya hari ini ya? Sehat. Kembali ya. Sebelumnya pasukan Manjelima, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya senang sekali hari ini Ibu bisa ketemu kalian, kangen nggak? Serius, kangen? Serius. Oke, ya kita kembali ketemu lagi ya, walaupun lewat kemarin sempat lewat virtual, ya sekarang ada kesempatan kita untuk tatap muka. Ya sebelumnya kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, selain apa namanya PPT, LKPD, bahan ajar yang sudah Ibu kirim kemarin sudah dipelajari? Ya. Ya. Oke, sebelum Ibu mulai ya pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa ya supaya semuanya diberi kelancaran dan kalian bisa mendapatkan ilmu dari pelajaran hari ini. Ya, silakan ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Baik teman-teman, silakan berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan, terima kasih Dwi ya. Oke, tadi sebelum datang ke sekolah sudah pada cuci tangan? Sudah. Sudah pada cek suhu di bawah? Sudah. Jadi tetap selama kegiatan PTM maupun terbatas, kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya. Ini demi kalian dan kita semua. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek presensi kalian ya, supaya Ibu tahu siapa saja anak yang tidak hadir pada kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan semua hadir ya. Ini sesi 1 ya. Iya. Oke, nanti kalau Ibu sebut namanya, bilang hadir dengan keras ya. Hadelia Patricia, hadir Bu. Cingkwita Naya, Hadir. Desa Nade. Oh, ada kegiatan OSIS ya. Desi Anggreni, Hadir Bu. Fitri Noviadi, Gladista, Hadir Bu. Ayu Mas, Hadir Bu. Dwika, Bagus, Ediasi, Sakit mata. oh sakit mata. Laetitia, ya. Ratu, Dwi, Hadir Bu. Erli, Hadir Bu. Maninda. Hadir. Berarti yang tidak hadir pada kegiatan hari ini adalah Desa Made ya, disiplin kegiatan OSIS dan mediasi. Ya benar ya, 2 orang. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya teman-teman kalian bisa hadir ya. Nah sebelum kita mulai juga ya, ada aturan yang harus kalian pahami dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, tetap kalian patuhi protokol kesehatan ya, di kelas pun seperti itu, tetap jaga jarak, yang jaraknya masih agak mepet ya, mungkin digeser-geser sedikit ya, jadi tetap jaga jarak walaupun di dalam kelas ya. Yang kedua, tetap menggunakan masker ya, semua sudah pakai masker ya anak-anak ibu ya. Terus yang ketiga ya, tetap cuci tangan nanti
Coba lihat, tengok di samping kanan kiri. Ada sampah? Tidak? Tidak ada. Ya. Jadi kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Dan yang berikutnya, kalau kalian haus, ya kalian boleh minum. Ya, karena kita pakai masker kan, kadang-kadang suka haus, ya boleh nanti izin sama-sama kalian izin untuk minum. Ya, atau kalau yang mau ke toilet, silakan nanti sama-sama izin ke toilet. Ya, bisa dipahami ya anak ya? Bisa. Ya. Nah, untuk kontrak belajar kita hari ini adalah 90 menit. Ya, jadi nanti ada sesi diskusi, presentasi itu tentang pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi itu untuk aturan pembelajaran. Ya, selanjutnya adalah kita akan memasuki pelajaran kita hari ini. Yang tadi tentang pelajaran apa hari ini? Nyeri. Ya, sudah benar-benar dipelajari LKPD, materi ajar, terus apa namanya video yang sudah ibu share sudah dipelajari? Sudah. Kalau sudah, kita akan mulai. Ya. Ibu akan share PPT. Yang di belakang kelihatan tulisannya? Kelihatan? Bagus kelihatan? Kelihatan? Ini sama Maria kelihatan ya? Jadi nanti kalau misalkan nggak kelihatan, tempat. Ya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang penanganan nyeri. Ya. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah baca dan pernah mendapatkan materi ini di kelas 11. Ya kan? Ya? Iya. Jawabnya ragu-ragu ya. Kira-kira ya, penanganan nyeri itu apa sih? Atau nyeri itu apa sih? Ya, anak-anak. Jadi, nyeri itu sensasi yang tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh. Nyeri dapat berupa sakit, panas, gemetar, hasilnya. oke, ya kasih tepuk tangan dulu ya. Ini ya, setiap kalian menjawab pertanyaan dari ibu ya, nanti ibu akan kasih kalian stiker seperti ini. Ya, terakhir nanti kita hitung siapa yang paling banyak. Setuju ya? Setuju. Oke ya. Jadi yang ini dapat poin 1 poin ya. Nah, untuk lebih fokus ya, kalian belajarnya, ya, ibu ingin tes kalian. Saya kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi kita sama-sama saling belajar, kalian belajar dan juga belajar. Ya. Nah, ini ada ice breaking. Ya, jadi kalian, ibu ingin kalian menyebutkan angka berapa saja yang ada pada gambar yang di depan kalian. Ya, satu, apa? 6. Ya, satu-satu aja. Apa? 6. Angka 6. Nah, ya 1 poin untuk 1. Ya. Tadi si Cikwi. Angka berapa? Ayo. 8. Angka 8. Nah, 1 poin. Ya, Desi. 9. Angka 9. 1 poin lagi. Ya, bagus. 2. Angka 2. Benar. 1 poin untuk bagus. Angka berapa lagi? Ayo. Apa ya? Ayo, hitung ya. Ini deh hasilnya dari tadi. Angka berapa, guys? Angka 4. Angka 4. Ya, ada lagi? Ya, gadis. Angka 1. Oke, sudah semua ya, tebak ya? Sudah semua tebak? Oke, kalian luar biasa fokusnya hari ini ya. Tepuk tangan dulu. Jadi, semua angka sudah tertebak ya. Berikutnya, nah, kita ke bagian persepsi. Ya, ibu inginkan kalian bercerita atau berbagi pengalaman. Ya, ketika kalian merasakan yang gambar 1 itu gambar disminor atau nyeri high. Ya, yang kedua gambar spasmo otot. Kalau yang laki-laki, bagus sama Dwika jangan berharap.
kamu merasakan disminor ya. Kalau yang cewek mungkin pasti rata-rata ya. Ya. Nah, jadi ibu ingin kalian menceritakan pengalaman kalian ketika kalian berada pada situasi seperti ini dan tindakan apa yang kalian biasa lakukan. Ayo silakan. Ya, buat ya. Agak beda deh. Oke, sorry ya. Wih dulu kasihan dia. Ya, ayo. Biasanya kalau misalnya saya disminor itu biasanya saya merasakan sakit pada perut, biasanya tusuk-tusuk, biasanya kayak menyelip kayak gitu rasa sakitnya biasanya. Habis itu kalau misalnya disminor itu kan kalau menstruasi itu darah kotor itu keluar, biasanya itu mengalami lemas. Apalagi kalau misalnya badan itu tidak fit, pasti lemes banget. Habis itu pasti sakit banget perutnya. Biasanya saya melakukannya itu adalah kompres tangan. Oke, kompres tangan tuh diapain? Biasanya apa tuh namanya ada air ada waslap, biasanya saya program itu habis itu saya apa tuh namanya tempelkan. Oke, tempelkan sebagian. Oke, kasih tepuk tangan untuk. Oke, ya aku boleh kan? Saya pernah mengalami setelah membuat saat ini karena lagi setelah itu kan tapi di situ saya cuma duduk beberapa kali kaki sambil duduk salnya itu. Oke, berarti cuma lurusin kaki aja. Oke, ya satu poin lagi ya untuk Ratu. Oke, ada yang lain? Saya tuh Ya itu. Ya, ya karena kan kalau jongkok tuh berenang itu aku kesemutan di bagian telapak kaki. nah, terus Ada sering aja angin. ya masih dulu ya sama kayak Ratu ya. Oke, ya satu poin juga untuk Eli. Ya, berikutnya bagus tadi angkat tangan. Ayo coba. Bagus. Pernah tuh waktu olahraga silat, Oke, olahraga selat terus. pernah melakukan pemanasan dan biasanya saya meluruskan kaki atau pemanasan bekerja. Oke, berarti kamu meluruskan kaki juga, ya? Sama pemanasan. Oke, satu poin lagi ya untuk bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Jadi kalau kalian semangat gini, ibu juga semangat ngajarnya ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan tadi, seperti gue namanya kalau dia sedang disminor atau jadi haid, ya. Jadi dia melakukan kompres air hangat. Terus tadi yang mengalami kram, biasanya dia meluruskan kaki, ya, mungkin sambil dia main HP, ada yang seperti itu ya untuk pengalihan. Nah, itu yang tindakan yang mereka lakukan adalah salah satu penanganan nyeri yang hari ini kita belajar. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, tentang manajemen nyeri. Ya, kalau kalian baca di sumber buku, ya ada berapa? Tiga. Apa saja? Farmakologi, non farmakologi, sama prosedur invasif. Oke, ada yang tahu nggak? Apa sih itu manajemen nyeri farmakologi? Ya, Ciwi. Menangani nyeri dengan menggunakan obat. Dengan menggunakan obat, benar? Benar ya? Oke, satu poin lagi untuk Ciwi ya. Berikutnya, manajemen non farmakologi. Kira-kira apa sih itu? Yang tadi Menangani nyeri tanpa obat ya, satu poin untuk Gladys. Nah, yang invasif ya, oke Ratu. Jadi manajemen nyeri atau tindakan untuk prosedur invasif ini adalah sebuah tindakan yang berhubungan langsung dengan jaringan tubuh. Contohnya seperti pemasangan kateter atau infus. Oke, yang kasih tepuk tangan ya, berarti sudah kenal manajemen nyeri ya. Jadi ingat ada tiga ya, yang farmakologi, non farmakologi, dan prosedur invasif ya. Berikutnya, nah ini indikator pencapaian yang ibu harapkan dalam pembelajaran kita hari ini.
model problem based learning, jadi pemecahan masalah. Ini adalah model pembelajaran abad 21 supaya kalian tahu juga. Jadi ibu harapkan nanti kalian mencari permasalahan dan solusi, ya. Sehingga peserta didik itu diharapkan mampu menguraikan manajemen nyeri, merinci teknik pengkajian nyeri, merinci tata cara pelaksanaan penanganan nyeri, non farmakologinya, merancang artikel ya yang sederhana, lalu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan penanganan nyeri non farmakologi dengan sangat disiplin, kemudian kerja keras dan penuh tanggung jawab. Siap melakukan anak-anak? Siap. Ya. Nah, di setiap langkah pembelajaran kita yang menggunakan problem based learning ini, ya ada penilaian. Ya. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan seperti biasa. Kalau sikapnya nanti ada penilaian dari observasi dan penilaian diri. Observasi itu ibu menilai kalian. Sudah disiplinkah kalian mengerjakan? Ya, sudah penuh tanggung jawabkah kalian mengerjakan tugas dan berdiskusi? Ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengetahuan, ya kita ada penilaian secara lisan seperti tadi. Kalian berani tampil berpendapat, ya kalian mau menunjukkan diri kalian, ya itu adalah suatu nilai plus. Ya, ibu harapkan semuanya sudah seperti itu. Ya, jadi yang belum dapat poin nanti kita kejar poin di berikutnya ya. Berikutnya adalah ada penugasan ya. Nanti penugasannya itu berupa LKPD. Dan ada terakhir adalah post test. Ini nanti kalian harus jawab. Nah, yang terakhir adalah keterampilan. Ini adalah nilai presentasi dan demonstrasi tindakan penanganan nyeri non farmakologi. Ya, jadi ada 3 penilaian. Dan untuk standar nilainya lulusannya adalah 85. Ya, 85 target kalian kelas 12. Ya, bisa ya nanti ya memenuhi target ya. Bisa, harus bisa ya. Nah, materi kita hari ini tadi sudah manajemen nyeri di awal ya, terus teknik pengkajian nyeri, tata cara pelaksanaan penanganan nyeri non farmakologi. Nah, untuk teknik pengkajian nyeri, ada yang masih ingat? Ya, kira-kira teknik pengkajian nyeri itu apa ya? Seperti apa ya? Ada yang masih ingat? Teknik pengkajian nyeri? Saya kasih clue. Ada P. Nah, ayo. Ada P, palpasi. Kurang tepat. Ada P, titik-titik. Ya, akhirnya P. Teknik pengkajian nyeri. Ayo. Ya, Gladys. Oke, good ya, Gladys ya. Banyak kasih tepuk tangan. Dulu ya, PIRST ya, benar sekali. Ingat, setiap pengkajian nyeri yang kita lakukan dengan teknik PIRST. Oke, coba ibu lihat ya, ada video ya, sama untuk mengingatkan kalian. Oh iya bu ya, ternyata PIRST ya. Bisa ya, pasti. Oke, ini ada video ya, silakan kalian simak biar bisa mereview lagi ya apa yang sudah dipelajari ya. Oke, kita lihat untuk video pembelajaran pengkajian nyeri ya. Silakan disaksikan.
Ya, terus I-nya kualitas, terus PQR, bagian daerahnya, ya. PQRS skala nyeri, ya. Terus terakhir T time atau waktunya, ya. Jadi ingat setiap pengkajian nyeri harus menggunakan ini PQRS. Nah, untuk fokus pelajaran kita hari ini ke tata cara pelaksanaan penanganan nyeri non farmakologi, ya. Nah, untuk sumber belajar ini ada beberapa sumber yang Ibu cantumkan. Ada handout KDPK kelas 12 yang sudah Ibu share ke kalian. Terus ada buku paket yang kalian pegang, ya. Semuanya punya buku paketnya, ya. Kita pakai yang ini Lestari, ya. Di sini juga sudah lengkap. Terus ada beberapa video dari tentang tata cara penanganan nyeri, terus teknik pengkajian nyeri, dan video tentang skala, ya. Nah, berikutnya manfaat. Kira-kira manfaat kalian belajar tentang penanganan nyeri ini apa, ya? Ya, satu Manfaat penanganan nyeri non farmakologi itu ya. Biar kita itu nggak selalu izin ke dokter gitu, biar nggak berkegantungan kepada obat. Jadi kita juga bisa menggunakan kemampuan kita itu untuk menahan rasa nyeri. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian, ya. Itu tadi, ya, manfaat yang pertama, ya, supaya kita nggak selalu ketergantungan dengan obat. Obat nyeri dikit langsung minum obat. Ya, ini bisa dikombinasikan. Ya, ada pendapat lain kira-kira? Ya, Cikwi? meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sakit. Oke, meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sakit, ya. Jadi walaupun dia sakit tetap bisa dipakai tubuh biar tak terputus, kalau sangat fokus, gitu, ya. Terus manfaat berikutnya ada yang tahu? Manfaat berikutnya, ya, ini yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi itulah manfaat yang kita pelajari untuk penanganan nyeri pada pagi hari ini, ya. Nah, ini berikutnya Ibu akan putarkan video tentang tata cara penanganan nyeri non farmakologi. Ya, ini sifatnya mereview, ya. Jadi kalau yang kemarin kan Ibu sudah share, ya, videonya. Ya, sekarang kita lihat kembali apa sih isi video tersebut, dan Ibu harapkan setelah kalian menonton video tentang tata cara penanganan nyeri non farmakologi, kalian menemukan masalahnya, ya. Kalian mengungkapkan masalah apa sih yang terdapat dalam video tersebut untuk kaitannya dengan penanganan nyeri yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Lihat, ya. Seeing someone you care about hurting can be difficult and stressful. Pain can limit anyone's ability to do everyday activities and can be made worse if a person has anxiety or depression. But the good news is, cancer pain can be treated. You play an important role in helping your loved one describe and report their pain so they can get the relief they need to remain comfortable. Having cancer does not always mean having pain, but when cancer affects body parts such as the muscles, spine, bones, and certain organs, it can cause pressure and pain. Cancer surgery, treatments, and procedures can also cause pain. As the caregiver of someone experiencing cancer-related pain, here are a few things to keep in mind. Cancer pain may not always be completely relieved, but you can work with your loved one's care team to be sure it is lessened as much as possible. Knowing how to report and describe pain helps the care team know how to treat it. It can take time and different medications to get good pain control. There are many kinds of medicines, different ways to take them, and non-drug methods that can help relieve pain too. And developing and regularly reviewing a pain control plan is essential to good pain management. When you visit the doctor with your loved one, you can expect to be asked if they're having pain and other questions that help the care team know more about it. Remember that the person with cancer is the one who can accurately gauge and describe their pain. Many care teams have a standard way of measuring pain and usual questions they ask. You can prepare for this by asking
starting with 0 for no pain, 5 for moderate pain, and 10 as the worst pain ever. Another way to ask is to use the FACES scale that shows what level of pain a person is feeling based on their facial expression. You can print the FACES scale for ready access when assessing their pain throughout the day. The care team will create a pain control plan that may vary depending on the type and severity of pain your loved one is having. It's very important to remember the goal of a pain control plan is to stay ahead of the pain, rather than wait for it to happen before treating it. One way to take medicine is if pain is happening occasionally, at a certain time of day, or with a certain activity. In some of these cases, the prescription may be written as PRN, which means to take as needed. Most cancer pain is treated by taking medicine around the clock, meaning it is taken regularly at certain times of the day and night. If the medicine is prescribed to be taken a certain number of times per day, start a dose when the person wakes up, and divide doses during the 24-hour day into equal time intervals. It may be hard to avoid a dose being taken during the night, but it's important to make sure doses are not skipped to avoid pain starting again. Sometimes long-acting pain medicines are taken around the clock, as was just described, and then short-acting medicine may be taken as needed for breakthrough pain. When this is ordered, the long-lasting medicine, which usually lasts 6 to 12 hours, is taken on a regular schedule. But if pain is occurring between doses, a short-acting medicine can also be taken every 2 to 4 hours as needed for better relief. This combination of medication is typically used to control what is called breakthrough pain. It's extremely important to keep a pain diary to track how pain is being managed over time. We created one for you that can be easily downloaded and printed at cancer.org/pain. You'll be able to log the type of medication used and at what time, so that you can easily organize how their pain is managed throughout the day. Let's do a quick overview of pain medication. Opioids are narcotics that are used to treat moderate to severe pain. It's important to remember that opioids can be safely prescribed and used to help control cancer pain. They're often a necessary part of pain relief for cancer patients. However, these medications should be used and stored with great care and must be taken exactly as they're prescribed. One of the most common side effects is constipation. Make sure to confirm with your loved one's doctor about the need to take a stool softener on a daily basis so that this can be prevented. Non-opioids are not narcotics and are used to control mild to moderate pain. Examples are acetaminophen and non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs. Acetaminophen is commonly known as Tylenol and is designed specifically to reduce pain. Side effects from usual doses of this medication are uncommon. NSAIDs are commonly known as Motrin or Advil and are designed to reduce inflammation that causes pain. They can be effective in treating bone pain caused by cancer, especially when combined with opioids. NSAIDs can irritate the stomach and may increase the risk for bleeding. Detailed information about these medications, their side effects, and other cancer-related pain topics can be found at cancer.org/pain. Lastly, let's talk about some practical non-drug ways to help manage your loved one's pain. Try warm baths or washcloths or hot water bottles on painful areas. Heat can relax muscles and gives a sense of comfort. But be careful of the temperature if your loved one has neuropathy from treatment, and remember to avoid areas where radiation has been given. Use cool cloths or ice. Cooling the skin and muscles can help to soothe pain, especially when there's inflammation or swelling. Again, be careful of the temperature if your loved one has neuropathy. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, kira-kira ada nggak yang And ask your loved one's doctor about physical rehab. ya, dari video yang sudah ditampilkan, kira-kira ada yang bisa mengangkat masalah apa sih yang ada dalam video tersebut? Ya, jadi Jadi yang kamu itu biasanya bisa diatasi dengan apa namanya tes nama pasangan dan memberikan rasa oke ya, satu poin lagi tambahan untuk Erli, benar sekali ya.
untuk 3 kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, silakan untuk mempercepat ya atau mengefisienkan waktu, silakan bentuk kelompok. Ya. Apalagi sesuai dengan sumber yang pasti ya, jangan lewat blog, ambilnya lewat artikel atau jurnal boleh ya, jangan dari blogspot ya, atau dari buku boleh ya. Pastikan semua anak bekerja atau banyak bekerja ya, betul-betul memastikan. Kalau ada yang kurang jelas, misalkan ini kan realisasi ini kan saya mau baca memposisikan pasien dengan nyaman kan, ya posisinya udah nyaman, ada yang satu mengarahkan nyaman, terus tarik nafas sebenarnya 3 kali gitu misalkan ya gitu. Jadi buat di PPT-nya juga fokuskan pada kan kamu banyak buat itu ada instruksi apa, fokuskan di kelompok saya fokuskan tentang tata cara farmakologi di bagian obat ya. Silakan dibagi tugasnya ya. Target sih bilangnya apa enggak? Kan awalnya 90 menit kan
Ini kemarin itu komennya. 45 Ada di sak di pas diskusi. jadi rekam-rekam gini dikit-dikit Ada kesulitan? Mana ada kesulitan? Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 1? Kelompok 2? Ada kesulitan? Ada. Kelompok 3? Ya. Ingat ya, tampilkan sumbernya dari mana? Ya, supaya akurat laporannya. Ada yang sudah selesai? Belum. Ini tulis semuanya. Udah? Ada kesulitan? Laptopnya nggak ada. DMP-nya. Oh, di sini kayaknya kita buat. Nah, kalau pakai laptop itu lain, boleh siapa lain? Oke, ada ini. Udara dan kegiatan keluar dari anggota Sudah siap semua kelompok? Sudah. Nah, oke. Siapa atau kelompok siapa yang mau tampil duluan? Ayo, kelompoknya 1. Nah, silakan dipersiapkan. Ibu harapkan kelompok yang lain memperhatikan, ya, dan nanti silakan untuk menanggapi, ya, kalau ada yang masih kurang jelas.
Di sini kita Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan mengenalkan nama kelompok kami dari Perkenalkan, nama saya Ukaya Rabu Suarisa Fitri, saya absen 12. Perkenalkan, nama saya Nika dari Agustina, absen 13. Perkenalkan, nama saya Anita Terli, absen 14. Perkenalkan, nama saya Niko Magina Saradiva, absen 15. Perkenalkan, nama saya Laitya Rifani, absen 11. Waktunya 15 menit ya, sampai tanya jawab. Sebelumnya, izinkan saya mereview kembali pelajaran kita tentang manajemen diri. Jadi manajemen diri ini adalah cara kita mengelola pengalaman sensoris atau emosional kita yang berkaitan dengan kerusakan jaringan. Jadi manajemen diri ini ada 3 cara atau 3 tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu ada farmakologi dengan obat-obatan, ada juga non farmakologi itu dengan cara pengendalian diri seperti kita mengikuti akupuntur, meditasi dan lain sebagainya. Dan ada juga invasif. Invasif di sini di mana kita adalah tindakan ini bergantung kepada jaringan atau langsung berhubungan dengan jaringan kita sendiri seperti infus. Nah, jadi di sini yang kita tampilkan di sini adalah contoh yang sudah diberikan oleh Ibu Ria di LKBD kita untuk kita memecahkan masalah apa aja. Di sini saya mau buat contoh. Di sini ada Filtrat S, di mana Filtrat S ini merupakan salah satu penanganan nyeri non farmakologi. Dan ada juga teknik napas dalam, ini juga non farmakologi, sama seperti yang akan kita bahas saat ini. Dan di sini ada seperti yang tadi ada 4 yang akan kita bahas. Di sini ada teknik relaksasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang relaksasi autogenik dan juga relaksasi napas dalam. Yang kedua ada distraksi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan distraksi dengan cara mengalihkan perhatian untuk mendengarkan musik. Dan di sini ada terapi S, yaitu kompres dingin dan kompres hangat, dan ada juga pijatan. Nah, yang pertama di sini ada relaksasi autogenik. Ada tata cara relaksasi autogenik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang tata cara relaksasi autogenik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu relaksasi autogenik. Jadi relaksasi autogenik itu adalah terapi yang bersumber dari diri kita sendiri yang menggunakan kata-kata atau kalimat yang dapat
misalnya ada luka nih, atau misalnya lagi disalur nih, pasti ada rasa nyeri kan. Nah, kalian itu mengalihkan rasa nyeri kalian dengan cara mendengarkan musik. Nanti pasti kalau misalnya kalian lagi mendengarkan musik, pasti nanti kalian bakal tidak kepikiran lagi dengan rasa nyerinya kan? Iya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relaksasi napas dalam. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan relaksasi napas dalam. Selamat pagi Ibu. Pertama saya perawat Eli dari Asuhan Kesehatan Kalibata yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi tujuan kesini, yaitu saya kesini yaitu untuk melakukan relaksasi napas dalam pada Ibu untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan rasa nyaman pada Ibu. Sebelumnya boleh tahu nama dan tempat alat Ibu? Baik dengan sekali. Nah, jadi apakah Ibu sudah bersedia untuk melakukan relaksasi napas dalam? Selanjutnya atur posisi Ibu setegak mungkin dan senyaman mungkin ya. Selanjutnya letakkan tangan Ibu di bawah gelang-gelang atau di atas abdomen. Tangan satunya lagi di atas dada. Lalu keluarkan rasakan gerakan dada dan abdomen saat bernafas. Keluarkan nafas dengan perlahan-lahan. Nah, tarik nafas dalam dulu secara perlahan-lahan selama 4 detik. Sampai dada dan abdomen terasa terangkat maksimal, menjaga mulut Ibu tertutup selama menarik nafas. Sudah Ibu? Baiklah, tahan nafas selama 3 detik. Selanjutnya, hembuskan dan keluarkan nafas secara perlahan-lahan dari mulut selama 4 detik. Nah, yang terakhir itu lakukan secara berulang ya, 5 siklus selama 15 menit dengan periode istirahat 2 menit. Satu siklus itu melalui tarik nafas, tahan nafas dan hembuskan nafas ya. Baiklah, kalau sudah itu bagaimana kalau sudah nyaman Ibu? Baiklah, kalau sudah saya tinggal sebentar jika Ibu terlihat bisa panggil saya ya di ruang rawat. Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Kita benar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu masas. Masas itu adalah manipulasi dari jaringan lunak yang dalam tubuh yang bertujuan untuk melancarkan peredaran darah, memberikan efek relaksasi dan menurunkan rasa nyeri. Langkah-langkah untuk melakukan massage yang pertama, masas yang pertama, atur klien dalam posisi terlungkup. Jika tidak bisa diatur dengan posisi miring. Letakkan sebuah bantal di bawah perut klien untuk menjaga posisi yang tepat. Yang ketiga, tuangkan sedikit lotion ke tangan, usap kedua tangan sehingga lotion rata pada permukaan tangan. Yang keempat, lakukan masas pada punggung. Masas dilakukan dengan menggunakan jari-jari dan telapak tangan dan tekanan yang halus. Yang kelima, metode masas yaitu selang-seling tangan, masas punggung dengan tekanan pendek, cepat dan bergantian tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan kelompok yang lain mau
cara penanganan dari non farmakologi. Penanganan dari Non farmakologi. Oke, udah deh. langsung jawab boleh. Langsung jawab, udah siap. Ya, diskusi aja dulu. Ya, nah, diskusi dulu. Masih kan siapa yang menjawab? Ya, kita pakai diskusi panel. Jadi semua. Ya, silakan dulu kelompok 3 ya. Tadi apa sih tepuk tangan dulu? Silakan diskusi nanti baru jawab. Ya. Berikutnya kelompok siapa? Ayo, yang terakhir. Ya. Kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Pangan dari Om Swastiastu. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Patricia, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti, absen 5. Perkenalkan, nama saya Siti Karya Saudasi, absen 2. Perkenalkan, nama saya Desi Anggreni, absen 4. Baiklah, kita akan memulai materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada pengertian distraksi. Distraksi digunakan sebagai metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara menarik perhatian klien sehingga klien dapat melupakan rasa nyeri yang dirasakan yang dialaminya. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik distraksi. Jenis-jenis teknik distraksi bisa dilakukan dengan cara menonton TV, bernapas dengan pelan-pelan, cahaya yang indah dan mata, masak sambil menarik napas pelan-pelan, dan mendengarkan lagu sambil menentuk jari atau kaki. Iya. Yang ketiga ada tata cara melaksanaannya, yaitu membina hubungan saling percaya. Yang kedua menjelaskan prosedur, tujuan, posisi waktu, peran perawat sebagai pembimbing. Yang ketiga ajarkan klien mencari posisi yang nyaman. Dan yang keempat duduk dengan klien tapi tidak mengganggu. Dan kelima melakukan bimbingan terhadap klien. Saya akan memberikan demonstrasi bagaimana cara distraksi yang baik dan benar. Yang pertama, meminta klien untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan dengan suara lembut. Apakah Ibu bisa memikirkan hal-hal yang menyenangkan yang bisa Ibu bayangkan? Hal-hal yang menyenangkan yang Ibu bisa Ibu bayangkan. Bayangkan untuk dengan tepat. Yang kedua, perawat tidak perlu bicara lagi ketika klien relaksin, klien hanya berfokus pada bayangannya. Yang ketiga, perawat harus menghentikan latihan jika klien menunjukkan tanda-tanda agitasi, gelisah, atau tidak nyaman. Perawat dapat memulainya kembali ketika klien sudah siap. Apakah Ibu merasa nyaman? Tawa pasien ini. Sudah tenang berarti dia ya. Apakah Ibu merasa tidak nyaman? Jika Ibu belum merasa nyaman, maka Ibu bisa mengulang khayalan Ibu tentang hal-hal yang baik lagi. Apakah Ibu sudah siap memulainya? Baiklah.
Yang keempat, relaksasi akan mengenai seluruh tubuh setelah 15 menit. Jadi relaksasi ini kita lakukan selama 15 menit. Klien harus memperhatikan tubuhnya dan catat daerah-daerah yang mengalami ketegangan. Berikan relaksasi dengan musik lembut sambil menutup mata. Apakah ibu merasa tegang? Di daerah mana saja kan ibu yang merasa tegang? Ibu bisa tenang ya. Yang kelima, mencatat hal-hal yang digambarkan oleh klien dan digunakan pada latihan selanjutnya. Kita harus mencatat hal-hal yang Ibu Fitri telah bayangkan agar digunakan pada latihan selanjutnya. Terima kasih. Sekian diskusi dari kami. Jika ada salah kata maupun apakah ada pertanyaan? Ada satu. Ini aku. Coba nanya satu. Ya. Perkenalkan, saya Ratu, absen 12 dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, lebih efektif mana distraksi dengan relaksasi? Lebih efektif mana? Atau relaksasi? Ini Marina. Izin bertanya, saya Indah dari absen 15. Apakah terapi non farmakologi bisa digunakan untuk orang yang hipertensi? Dengan cara apa? Terapi dengan cara apa ya? Apakah terapi non farmakologi? Bisa digunakan untuk orang yang hipertensi? Dengan terapi apa? Dengan terapi Ada yang bertanya lagi? Bagus. Perkenalkan, nama saya Agus, kelas 9. 105 bertanya, apakah tujuan melakukan distraksi? Apakah tujuan melakukan distraksi? Tujuannya apa tujuan distraksi dengan dilakukannya terapi distraksi? Dan 3 pertanyaan dulu ya. Ya, nanti ada di kelompok berikutnya. dilakukannya terapi distraksi? Untuk pertanyaan dari kalian, kami akan mendiskusikannya kembali. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan pramasakti. Om Santi Santi Santi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sudah tampil. Berikutnya kelompok terakhir. Ya, kelompoknya Zanis. Kalau untuk kelompok sudah tampil tadi, silakan didiskusikan jawaban juga ya, sambil memperhatikan ya. Kami dari kelompok 2, hari ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen dari non farmakologi. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Garsa Itemana, nomor absen 6. Nama saya Ibu Setia Yilmaz, absen 7.
Nama saya Bagus Sunandita, absen 9. Nama saya Mati juga Tahun, nomor absen 8. Yang pertama itu kita jelasin dulu apa itu nyeri. Nyeri merupakan perasaan tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, bersemutan seperti terbakar, tertusuk atau ditikam. Kemudian dari teknik distraksi, teknik untuk mengalihkan perhatian terhadap hal-hal lain sehingga lupa terhadap nyeri yang dirasakan, seperti membayangkan hal-hal yang menyenangkan, menonton TV, membaca buku, dan bermain HP. Adapun tata cara pelaksanaan distraksi. Yang pertama, membina hubungan saling percaya. Yang kedua, menjelaskan prosedur, tujuan, posisi, waktu, peran sebagai perawat. Yang ketiga, ajarkan klien mencari posisi yang nyaman. Yang keempat, duduk dengan klien tapi tidak mengganggu klien. Yang kelima, lakukan pembimbingan terhadap klien. Melakukan teknik distraksi. Sebelumnya saya tahu nama ibu. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Apakah ibu ada keluhan? Saya disebutkan semuanya. Sekarang ibu bisa meluruskan kaki ibu, dan ibu bisa mengalihkan pikiran ibu ke hal-hal lain agar rasa nyeri dapat berkurang. Apakah ibu sudah merasa lebih nyaman? Baik, ibu sudah selesai. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Hadir. Perkenalkan, nama saya Tika Patricia, ingin bertanya, bagaimana jika saat melakukan tata cara tersebut, tetapi pasien tetap juga tidak merasakan nyaman? Bisa diulangi. Bagaimana jika tata cara sudah dilaksanakan, tetapi pasien belum merasakan nyaman? Erli.
distrasi itu untuk yang nyeri aja atau yang terluka parah juga bisa. Tiga pertanyaan. Satu lagi satu. Ganti Fitri. Terserah kelompoknya. Siapa ini? Orang. Baik, pertama saya Ratu dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya bagaimana pengaruh distraksi itu kepada skala nyeri. Jadi gimana pengaruhnya? Apakah lama atau cepat gitu dia? Baik, sekian dari kelompok kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Akhir kata kita tutup dengan Parma Sakti. Santi, Om. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 3 diskusikan dulu jawabannya. Nah, untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah menemukan jawabannya? Sudah. Ya, kita mulai dari kelompok 3 dulu. Ya, yang pertama kali tadi. Silakan. Dibacakan siapa yang nanya, pertanyaannya apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Apakah relaksasi autogenik ada efek samping? Ada, yaitu mengurangi rasa nyeri, menurunkan ketegangan, dan memberi efek relaksasi. Oh, bisa diterima? Oke, kelompok yang lain diperhatikan ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky, yaitu apa bukti efektif dalam massage. Jadi di sini ada salah satu tindakan atau kegiatan yang sudah dilakukan sejak lama, yaitu bernama evaluate. Jadi ini tuh seperti massage yang dilakukan kepada ibu hamil di semester 3 di area punggungnya. Selalu seperti itu karena ibu hamil kan mulai mengalami ketegangan otot dan juga mungkin ada rasa sakit di punggungnya. Jadi itu berefek melancarkan sirkulasi darah karena mengurangkan spasme otot atau ketegangan otot dan juga mengurangi rasa nyeri yang akan dirasakannya. Apakah dapat diterima? Bisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Duta. Pertanyaannya di sini bagaimana penanganan non farmakologi? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada penanganan non farmakologi. Yang pertama yaitu ada relaksasi autogenik dan relaksasi nafas dalam. Yang kedua yaitu ada terapi seperti terapi hot dan terapi es. Yang ketiga yaitu ada massage. Yaitu itu yang keempat. Yang keempat yaitu ada distrasi. Sekian, terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan tadi di PowerPoint-nya. Kami tutup dalam Parma Sakti. Santi, Om. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dan sudah memberikan jawaban yang terbaik ya. Berikut. Baiklah, kami telah Tetap jaga-jaga. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 setelah mendiskusikannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Manginda. Apakah terapi non farmakologi itu bisa digunakan untuk pasien hipertensi? Bisa, karena terapi non farmakologi untuk penanganan hipertensi berupa anjuran modifikasi gaya hidup. Pola hidup sehat dapat menurunkan darah tinggi. Apakah bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Apa tujuan dengan dilakukannya terapi distraksi? Tujuan penggunaan teknik distraksi ini dalam intervensi keperawatan adalah
untuk pengalihan atau menjauhkan perhatian pelayan terhadap sesuatu yang sedang dia hadapi. Misalnya rasa nyeri. Apakah bisa diterima? Mana? Bagus ya tadi ya. Bisa diterima? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu. Lebih efektif mana, relaksasi atau distraksi? Yang saya dapat, keduanya sama-sama efektif karena sama-sama bisa mengurangi rasa nyeri. Sekian jawaban dari kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami tutup dengan keramasan. Oh, Santi, 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 oh. Oke, kasih tepuk tangan untuk sudah memberikan jawaban yang terbaik juga. Terakhir kelompok 3. Sikap aja dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada bagaimana jika secara pelaksanaan tapi pasien tetap tidak merasa nyaman? Jawabannya, tindakan bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai pasien merasa nyaman. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erli. Apakah dari distraksi dilakukan untuk distraksi dilakukan untuk nyeri saja atau terluka parah? Jawabannya bisa, karena pasien yang mengalami luka parah juga butuh rasa nyaman dan pengalihan rasa sakit. Saya akan menjawab pertanyaan dari aku. Bagaimana pengaruh distraksi? Bagaimana pengaruh distraksi dengan skala nyeri misalkan 4 pelanggan? Pengaruh dari teknik distraksi terhadap skala nyeri mungkin sedikit lebih lama karena teknik distraksi kan farmakologi, kan farmaka obat, jadi mungkin sedikit lebih lama menggunakan pinjaman. Sudah terima? Sudah semua? Silakan ditutup. Jangan diulang-ulang. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan yang 2 ya, sudah terakhir. Jadi sudah semua kelompok tampil ya. Nah, dari 3 kelompok yang tadi sudah tampil, ya kira-kira masih ada pertanyaan? Sudah cukup semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah cukup, silakan dikembalikan dulu bangkunya, ya. Kita akan menyebutkan pelajaran kita hari ini. Tadi kita baca tentang manajemen nyeri. Nah, di mana di sini kita membahas tentang penanganan nyeri secara non farmakologi. Dan di sana ada relaksasi seperti relaksasi autogenik dan relaksasi nafas dalam, yaitu ada distraksi, ada terapi, dan ada massage. Oke, ya. Beri tepuk tangan ya untuk ya. Ya. Untuk Dwi, ada lagi yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, bagus. Saya sedikit tambahkan dulu. Ya. Dari teknik penanganan nyeri itu dengan obat hangat, obat dingin, dan proses dan waktu. Oke, ya, kasih tepuk tangan ya untuk bagus ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang manajemen nyeri non farmakologi ya. Ada beberapa poin yang harus Ibu garis bawahi. Ya, terutama tadi ada kosakata ya tentang teknik non farmakologi pemijatan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah massage. Ya, tadi ada beberapa anak yang salah mengucapkan, biasanya misik gitu ya. Kalau misik itu apa artinya ya? Pesan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris kalau kita salah mengucapkan nanti salah pengertiannya. Ya, jadi dibacanya adalah massage. Ya, dan saat kalian presentasi tadi, ya, usahakan kalian memang sudah benar-benar menguasai materi yang kalian sampaikan sehingga tidak lagi kalian terlalu fokus pada
PowerPoint-nya, kalian bisa melihat audiensnya, ya. Dan sikap, ya. Nah, ini sikap kalian sebagai seorang tenaga asisten keperawatan saat melakukan teknik non farmakologi, ya, penanganan nyeri non farmakologi itu benar-benar harus ditunjukkan. Jangan tadi ketawa-ketawa, ya, mau melakukan ke pasien malah perawatnya ketawa. Nah, jangan seperti itu. Ditunjukkan bahwa kalian memang dapat ini membantu pasien atau klien, ya. Tunjukkan sikap kalian. Ya, yang pertama bina dengan saling percaya. Kalau memang tekniknya tadi ada teknik nafas dalam, benar-benar dilakukan. Posisikanlah pasien dengan posisi yang nyaman. Tanya ke pasien, posisinya udah nyaman atau belum? Ya, kalau belum nyaman, silakan diperbaiki posisi pasien. Yang kedua, saat kalian melakukan membimbing pasien untuk melakukan demonstrasi itu, benar-benar kalian harus menguasai, ya, teknik atau langkah-langkah tersebut. Kalau memang pasiennya harus nafas dalam, seperti apa contoh nafas dalamnya? Jangan gitu aja, ya. Nafas dalam itu tekniknya ya seperti kalian mencium aroma atau wangian yang baunya enak. Coba semua melakukan nafas dalam, rasakan seperti kalian bau makanan yang enak, bau parfum atau wangi-wangian, ya, seperti itu. Disuruh pasiennya dianalogikan, ya. Terus kemudian berapa menit harus pasien menahan nafasnya, itu harus diperhatikan. Jangan ibu tarik nafas tuh, ya, udah hembuskan tuh, nah, nggak merasakan apa-apa nanti efeknya, ya. Jadi tahan dia selama paling tidak 3 menit, ya. Setelah itu dihembuskannya seperti apa? Jangan gitu, ya. Tapi hembuskannya seperti kalian meniup balon. Pernah niup balon? Pernah niup balon? Nah, kalau niup balon hembusannya gimana? Pasti kenceng, kan? Ya, jadi tarik nafas seperti dia menghirup bau aroma makanan yang enak, bau wangian yang enak. Hembuskannya seperti dia meniup balon. Itu lakukan berulang sampai dia benar-benar pasiennya relaksasi. Ya. Kemudian yang distraksi, ya, melakukan pengalihan. Saat kalian menyampaikan ke pasien tentang prosedur tindakannya, harus jelas. Membayangkan tentang apa, menyenangkannya tentang apa. Misalkan, ibu pernah jalan-jalan nggak ke suatu tempat, misalkan pantai atau ke gunung. Coba deh bayangkan tuh, ibu sedang di pantai itu, terus ada ombaknya, ya, yang tidak terlalu besar, bersilang ombaknya, terus pasiennya pasir putih, ya, anginnya sepoi-sepoi. Kalian kan bisa merasakan, ya, sehingga pasiennya merasa, oh iya benar, saya sedang berada di pantai, ya, dia relaksasi secara nggak langsung, ya. Kalian harus jelas, instruksinya harus jelas, membayangkan yang menyenangkan itu seperti apa, ya. Atau misalkan ibu pernah dikasih hadiah nggak sama suami atau sama anak-anaknya, coba deh bayangkan memori itu lagi, ya. Kayak ibu dibawain kado, dibawain kue, sehingga dia benar-benar merasuki, ya. Jelas ya anak-anaknya? Jelas. Itu yang perlu ibu garis bawahi, sehingga nanti kalau pada pelaksanaan itu klien kalian atau ke diri kalian sendiri, ya, diterapkan seperti itu juga, ya, karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, ya. Jelas? Jelas. Oke. Nah, untuk refleksinya, ya, kira-kira dengan metode pembelajaran model problem based learning ini kira-kira menyenangkan? Menyenangkannya di mana? Ayo coba, siapa yang mau cerita? Ya, ini menyenangkan di mana kita pas di video tadi, di mana kita mencari masalahnya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Oke, ya, kasih tepuk tangan dulu ya semuanya, ya. Ada lagi? Satu, mungkin mau menambahkan, ya? Sama kayak video tadi, menyenangkan juga di mana kita bisa berdiskusi dengan teman-teman. Oke, ya, ada lagi? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk aku, ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau semuanya merasakan hal yang sama?
Bahannya cukup. Kalau dengan video pembelajaran yang Ibu tampilkan, menarik? Menarik. Oke. Nah, untuk Ibu sendiri deh kasih masukan. Ibu kurang gimana? Atau terlalu cepat saat menjelaskan, atau terlalu lama, atau membosankan, bikin kalian ngantuk? Kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Ya bagus deh, bagus. Kira-kira gimana, Gus? Cara Ibu ngajar? Membosankan? Nah, kamu ngantuk diajarin? Nggak, Rika? Oh, terlalu cepat. Ngomongnya terlalu cepat. Sehingga kurang dimengerti. Oke, berarti intonasi itu harus diperlahan lagi ya. Yang lain sama juga? Oke, ya. Baik. Bukan dari ibunya ngajar, cuma tadi kan ibu kasih video kan, gitu bahasa Inggris. Nah itu kan tadi ada misalnya itu tahu cepat aja, jadi kayak nggak bisa. Oh, oke, ya. Jadi apa namanya, untuk selanjutnya ya, silakan nanti kalian setiap ibu mau mengirimkan bahan ajar dibaca dulu, ya. Sehingga nanti ini sifatnya mereview. Ya, jadi kalian, oh iya kemarin kayaknya sempat baca atau sempat lihat videonya kemarin. Ya, ini mengulang. Oke, terima kasih masukannya anak-anak ya, untuk Ibu dan metode pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ya, Ibu sudah kirimkan link untuk post test. Silakan dilihat di WA group. Ibu kasih waktu kalian menjawab. Itu soalnya ada objektif, ada 5 buah aja, nggak banyak-banyak. Ya, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan dijawab. Ya, waktunya 5 menit. Ya. Jawaban kalian ya, semoga hasilnya bagus semua ya. Itu sebagai hasil nilai untuk di pertemuan kita hari ini. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya, ya, ada yang masih menjawab ini? Kenapa masih jawab? Oke, jadi fokus kembali ke Ibu. Ya, jadi untuk di pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas tentang pemasangan budi-budi panas. Ya, silakan nanti kalian mencari referensi ya, dan selain itu juga Ibu akan kirimkan untuk materi ajarnya. Ya, dan terakhir sebelum kita akhiri, karena kita tadi mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelasnya. Mas, maka berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Siapa yang mendapat poin paling banyak nih? Satu. Satu. Yang kedua siapa? Siswi. Ya. Satu dapat berapa? Satu dapat berapa? Siswi? 5. Terus? Edi? 4. Siapa lagi? Bagus. Bagus berapa? 40. Bagus 4. Terus? Gadis 3. Siapa lagi? Ada berapa? 2. Dwi 2. Terus? Siapa lagi? Dwika berapa? 1. Dwika 1. Terus? Nabila 1. Siapa lagi? Desi berapa? Desi 1. Udah? Fitri 1. Silakan nanti kalian bisa kembali ke rumah masing-masing.
di dalam kelas karena selanjutnya kelas ini akan dipakai. Dan jangan meninggalkan sampah di dalam kolom bangku di sekitar kalian, ya. Clearkan semuanya, harus bersih. Ya, sudah? Ya. Ingat ya, sekali lagi patuhi protokol kesehatan, ya. Tidak wanti-wanti Ibu, tidak bosan Ibu menyanyi, ya, karena kita masih situasi pandemi, jangan sampai ini menjadi klaster baru lagi, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi sehingga kalian tetap sehat, apalagi mau ujian akhir semester, ya. Sudah kelas 12, semangat belajarnya, selangkah lagi kalian akan kelulusan, ya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya? Tidak. Nah, kalau tidak, mari kita sama-sama mengaturkan Kalama Santi, ya. Kalama Santi, Om Santi, 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 Om. Ya.